Kalau saya dari Partai X Mas ya, itu kan Indonesia sekarang ini adalah tidak bisa membedakan antara negara dan pemerintah. Karena tidak bisa membedakan negara dan pemerintah, otomatis sekarang ini kepala pemerintahan sama dengan kepala negara. Ini memang harus sudah perlu, ini 2024 loh. Dimana kita itu kalau kita ngomongkan saya mau pingin makan apa aja itu tanya AI. Memang iya itu dia. Saya korban tuh itu. Jadi aplikasi nggak bisa masuk, datang ke kantornya, maaf nggak bisa layanan karena sudah pakai aplikasi. Nah itu karena kita tahu aplikasinya itu selalu ingin menyelesaikan di ujung, artinya di pelayanan kita justru fokus bagaimana benerin secara internally. Ini mafia ikan dua ini kalau jualan software itu adalah bagaimana mereka bisa kerja bener di dalam. Ya orangnya kan yang harus kerja bener tuh kan. Betul. Orang yang megang itu kan. Iya. Betul. Karena para birokrat general ya selalu bilang kalau sudah terapkan aplikasi, that's it. Saya sudah beli mahal-mahal, 1 klik harusnya selesai. Nah iya itu. Nah itu bukan mindset digital namanya. Iya. Ya harusnya emang gitu kan. Dan kalau kita sudah selesai dengan digitalisasi, berarti sebenarnya birokrat nggak butuh terlalu gemuk kan? Betul Mas. Nah, itu salah satu mimpi itu Partai X. Itu salah satu Partai X kemarin kita suratin Presiden terpilih Pak Prabowo Mas. Jadi kita ada 2 bahasan. Suratnya dibalas nggak Pak? Belum dibalas. Yang satu adalah kita usulkan zakon kabinet kan. Itu kan kemarin viral kan beritanya kan. Apa itu zakon kabinet? Adalah kabinet yang terdiri dari orang-orang profesional, bukan orang-orang dari partai politik. Tapi bukan berarti orang-orang partai politik tidak ada orang profesionalnya ya. Lebih diutamakan orang-orang profesional. Yang kedua, kita harus ini Mas, penyederhanaan birokrasi. Jadi maksimal itu kita paling tidak mencontoh Amerika. Katanya demokrasinya nyontoh Amerika. Sekarang kan implementasinya kan paling nggak kan acuannya ke Amerika. Implementasi demokrasi kita tuh kan contohnya Raja Jawa Pak. Raja Jawa. Kemarin itu gitu kan. Ya dari demokrasi yang berdinasti gitu. Dari rapatnya Golkar itu. Iya gimana Pak? Usulan kita itu adalah 15 kementerian Mas Guru Gembul. Cukup ya? Cukup Mas. Jadi contohnya gini Mas. Dan itu ada ranking kementerian Mas. Ranking pertama adalah Kementerian Pertahanan nomor 1 Mas. Nomor 2 Kementerian Luar Negeri. Nomor 3 Kementerian Kehakiman. Karena kenapa kok itu cukup Mas? Contohnya ini Mas, ada Menteri Kelautan. Nah kalau ada Menteri Kelautan nanti yang darat, ada Menteri Kedaratan. Iya, itu maksudnya. Jadi ada Menteri Keudaraan juga. Menteri Keudaraan. Iya. Nah untuk menciptakan gagasan sampai bisa Pak Rinto bersurat tadi. Itu salah satu bentuk digital mindset. Karena kita tahu dengan 15 kementerian tadi, dengan sistem yang kokoh dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan. Enggak, tapi 15 kementerian itu berarti benar-benar terintegrasi dan satu sama lain itu berhubungan kan, berkaitan. Iya. Cuman itu kalau gitu di Indonesia susah diterapkan, apalagi pas Pak Prabowo. Itu kesulitannya karena banyak parpol yang mendukungnya gemuk. Masalahnya kan gini Mas, ya? itu 15 itu adalah teori manajemen Mas dari Henry Fayol. Kemampuan maksimal seorang manajer itu memimpin bawahannya cuma 15 orang. Jadi betul. Kalau lebih dari itu manusianya nggak mampu. Amerika berapa Amerika? Amerika 15. Oh iya. Yang dibanyakin bisa Mas. Yang dibanyakin apanya Mas? Dirjennya. Itu loh Mas. Keurusannya. Itu yang langsung tataran. Betul, ini ya pelaksanaannya teknis operasional lah istilahnya teknis operasional gitu. Iya memang jadi secara biologis tuh kalau misalkan Baraya teman-teman di sini punya grup alumni terdiri dari 50 orang atau lebih gitu ya atau 40 orang atau lebih itu pasti bikin grup di dalam grup gitu. Itu pasti orang secara psikologis tuh gitu manggut-manggut berarti dia termasuk bikin grup di dalam grup ya karena manusia itu memang walaupun kita bisa berkomunikasi secara luas terhadap banyak orang tetapi orang-orang terdekat kita yang bisa kita inner circle. Iya, itu tetap ya sedikitan itu. Makanya ketika Pak Prabowo itu sampai 44, ya itu jelas itu untuk bagi-bagi aja kan untuk. Tapi mereka sudah punya jawaban Mas. Kami dari Partai X tahu Mas. Apa jawabannya? Ada.
kan ada 4 Menko. Itu masalahnya Mas. Ada 4 Menko Mas. Kan sudah dikelompokkan. Nah, udah dikelompokkan. Sudah dikelompokkan jadi Menko gitu. Iya. Tapi Menko ini enggak ada di Amerika Mas. Ya makanya itu Menko sendiri aja pemborosan. Iya kan Menko tuh pemborosan. Harusnya sama kayak yang di digital tadi, kita itu tendensinya itu selalu menciptakan sesuatu yang enak kita ributkan sendiri gitu loh. Dan akhirnya kemarin itu sempat ada keributan, misalkan Menteri Kelautan sama Menteri Lingkungan Hidup tuh berantem. Betul. Menteri Kehutanan berantem sama pertambangan. Iya. Betul kan? Betul Mas. Ya karena belum ada Menteri Kedaratan. Ya, tumpang tindih satu sama lain. Karena bingung Mas. Jadi kalau misalkan ada hutan kemudian digali jadi pertambangan, itu urusannya pertambangan Iya, atau kehutanan gitu. gitu kan? Betul. Iya, terus kalau misalkan ada ikan dicuri, itu kelautan atau pertahanan. Berantem di situ kan? Betul. Iya, itu. Makanya Amerika sudah mencontohkan itu Mas dengan simpelnya Mas. Loh, kita nggak usah nyontoh letter plek ya, tapi kan kita sesuaikan dengan Indonesia. Iya. Tuh. Dan itu di surat kami ke Pak Prabowo sudah kami uraikan Mas. Ini kementeriannya, ini dirjennya, udah Mas lengkap Mas. Tinggal contoh itu Mas sebenarnya. Tapi saya mikir gitu ya. Ini ajudan-ajudan di istana. Siapa ini? Surat dari siapa ini? Iya. Mafia ikan. Ikan mana lagi? Ya, nggak apa-apa Mas. Namanya kan kita bagian dari rakyat kan pemilik kedaulatan. Kalau sebenarnya gini Mas, Guru Gembul. Kalau kita bicara negara Mas, ini kan esensinya banyak. Ini masyarakat belum paham Mas. Sebenarnya tugas negara itu ada 3 prinsip yang simpel Mas. Tahu nggak ini Mas Guru Gembul? Apa aja tuh? Simpelnya itu negara tugasnya 3 ini aja Mas. Maksain. 1, Nah. to protect the people Mas, melindungi masyarakat. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang kedua, to manage the people Mas, mengatur rakyat. Yang ketiga, to serve the people Mas, melayani rakyat Mas. Yang sekarang kan kebalikannya Mas, pejabat ini kan minta dilayani oleh rakyat. Iya. Orang pergi kemana-mana aja dikawal Pak. Rakyatnya yang harus nyingkir Pak. Ya itu mindsetnya memang harus dibalik Mas. Kalau udah mau jadi pejabat publik, seharusnya mereka itu sudah harus siap melayani, bukan minta dilayani itu loh Mas. Dan kayak anggaran pesawat jet itu juga salah satu bentuk minta dilayani Mas. Yang lainnya antri jebel-jebel, ini langsung sendirian gitu Mas. ya kan lagi hamil Pak. Lagi hamil. Lagi hamil. Iya, tapi kan ada juga orang Indonesia yang naik pesawat sampai ke Mekah tuh bawa bayi tuh. Bayinya jadi haji juga kan. Oh iya betul. Lah itu kan berarti gak apa-apa, orang udah ada bayi kecil aja bisa ke Mekah, Haji, itu bisa. perjalanan jauh. Iya. Iya. Jadi bisa nggak sih kita pejabat-pejabat kita bertransformasi ke era yang lebih modern gitu, lebih digitalisasi dan sebagainya? Bisa, kalau misalkan bisa, kita mulai dari mana nih? Kalau saya ya Mas, dari Partai X ya, sebelum lari ke nanti ke semua ke digitalisasi, Dari mindset dulu tadi Mas. kampanye terus Partai X. Udah, Pemilu aja nggak ikutan. Ya, nggak apa-apa Mas. Kita memang adalah partai yang tidak ikut pemilu. Misi kita adalah partai politik yang akan melakukan fokus pada pendidikan politik. Wah, Hizbut Tahrir Indonesia itu. Wah, saya aja malah itu nggak aja tahu. partai politiknya gitu, Hizbut Tahrir. seperti Partai itu, Mas. politik non parlementer, nah gitu. Oh. Yang cuman tugasnya mendidik umat. Nah, ini HTI ini. Tapi kan nggak ada websitenya Mas HTI. Oh? Ada nggak websitenya? Ada nggak channel-channelnya? udah dibubarin. Gak berakta. Jadi mindsetnya harus kita bentuk dulu sebagai warga masyarakat. Terlepas nanti itu kita diterima masyarakat luas apa enggak ya. Kalau kita kan ini Mas, yang kita benahi adalah arti politik Mas menurut kita. Yang kita upayakan di website kita kan adalah upaya dan bentuk perjuangan arti politik Mas ya, untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya dengan efektif, efisien dan transparan menggunakan IT untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi artinya politik itu utuh Mas. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang nggak mau belajar politik, ya berarti lu adalah rakyat yang nggak mau sejahtera, ya nggak apa-apa, lu miskin aja kan gitu aja Mas. Wah, tapi itu dalam hukum logika itu nggak kena itu Pak, definisi gitu, politiknya. Itu ada ahli yang ngomong sudah Mas. Mana ahlinya, saya cari tuh. Kalau nggak salah ini F. Iswara Mas, bisa dicek Mas. Oh, gitu. F. Iswara. Kalau dari sisi teknologi, kalau tadi pertanyaannya transformasi, punya mindset transformasi digital itu bisa nggak para birokrat kita? Jawaban dari orang itu selalu cuma 2, mau atau terpaksa. Kenapa? Karena COVID kemarin itu guru yang paling berharga buat kita. Ketika kita disuruh benar-benar tiba-tiba Zoom semua.
mau pelosok manapun nggak mau tahu, kalau nggak bisa buka Zoom-nya berarti nggak niat sekolah misalkan. Itu konsep terpaksanya. Adjustment-nya gitu ya. Betul. Iya. Karena bisa atau enggak terbukti bisa kok pada waktu terpaksa. Iya. Berarti sekarang tinggal maunya. Tapi kita nggak mau sekarang ya. Ya nggak apa-apa kalau kita kan hanya edukasi politik saja Mas, dan itu edukasi partai politik tadi Mas, itu ada di undang-undang partai politik Mas. Tugasnya partai politik salah satunya Mas ya, adalah mengedukasi anggota dan masyarakat luas. Nah, tapi kan nggak ada sanksinya kalau nggak mengedukasi. Berarti kan dugaannya Mas, partai-partai politik ini seneng kalau rakyatnya memang bodoh kan gitu Mas. Saya setuju kalau gitu. Ya, jadi juga sering bikin acara kan buat rakyat.